Shalom, saudara yang dikasih Tuhan, kembali dengan YouTube Pas Agape. Saya percaya Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Di hari doa puasa kita yang ke-6 pada hari ini, Tuhan mau berbicara kepada kita. Mari saudara, saya ajak untuk berdoa dan memuji Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kita. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan yang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersamanya. Bukan terbang tinggi, bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan yang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Mari kita setia. Sumber kekuatan bagi kami. Beritakan goyah bersamamu, bahkan kami terbang lebih tinggi lagi bagai raja wali. Mengatasi semua masalah pergumulan, badai hidup apapun Tuhan, bersamamu kami lewati. Sikarabaya, kami undang hadirat Tuhan penuhi kami. Yang menonton video YouTube ini juga Tuhan urapi Raja Wali turun kepada kami semua. Ada kekuatan yang baru Tuhan, ada pemulihan-Mu. Kami melayang lebih tinggi bersama-Mu. Kita naikkan pujian ditinggikan, dimuliakan.
Katakan Yesus, Yesus Kau Rajaku yang bertata, yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Katakan namanya Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Cari lagi dengan segenap hatimu, dan dimuliakan, dimuliakan. Siapa namanya? Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang berkata, yang besar, yang berkuasa, yang berkuasa. Katakan Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari kita terus sembah Dia, sembah Dia. Segala mata kekurangan, segala mata orang yang menanti-nantikan Tuhan dapat kekuatan yang baru. Dia berlari tidak akan menjadi lelah, berjalan tidak akan jadi letih, karena kekuatan kami adalah Tuhan semesta alam. Kami bersyukur Kau selalu berikan kami kekuatan baru, kekuatan yang baru setiap hari Tuhan. Ada terobosan baru selama kami doa puasa Daniel ini Bapak. Selama 21 hari kami mau menyerap semua kejadian kami, sehingga ada terobosan yang di dalam kami ada breakthrough, ada satu yang dipecahkan sehingga manusia roh kami yang sesungguhnya yang muncul. Tuhan, ampuni semua kesalahan kami, ampuni semua dosa-dosa kami, ampuni Tuhan setiap kedagingan kami ya Bapa. Biar kami Tuhan dikuduskan, disucikan, diampuni, dan kami bertobat sungguh-sungguh, tidak melakukan lagi dosa kesalahan sekecil apapun. Kami tutup semua celah dosa Tuhan, karena itu kuduslah Tuhan. Oleh sebab itu kami pun menguduskan diri kami dalam firman, di dalam pujian penyembahan, dalam doa, khususnya darah-Mu Yesus yang menyucikan, menguduskan, melayakkan kami Bapa, untuk selalu diam di dalam hadirat-Mu. Adalah kesukaan bagi kami Tuhan berada dekat dengan Engkau Bapa. Pada malam hari ini berbicaralah kepada kami semua Tuhan. Mari Roh Kudus beracaralah Tuhan, sehingga apa yang disampaikan adalah isi hati-Mu sendiri. Urapi telinga roh kami, urapi hati, pikiran, perkataan, dan juga mata kami ya Bapa, untuk melihat kedalaman firman-Mu. Berikan pewahyuan baru, berikan rema, berhembuslah Roh Kudus pada saat firman yang logos ini menjadi hidup, menjadi biji untuk ditaruh di tanah hati kami yang subur, sehingga jadi benih firman yang bertumbuh, berbuah-buah lebat untuk kehidupan kami. Ada buah yang dihasilkan, ada akar yang masuk dalam kedalaman, sehingga kami berbuah-buah lebat untuk kemuliaan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau baik, sungguh baik, teramat baik. Thank you Lord.
Terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan. Kami mau menghitung setiap berkat-berkat yang Kau berikan Tuhan. Anugerah, keselamatan Kau berikan pada kami. Jaminan keselamatan sudah Kau berikan. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami pada masing-masing kami Tuhan. Ada destiny yang dibukakan, ada tujuan ilahi dalam kehidupan kami. Kami boleh mencari Tuhan sungguh-sungguh dan mendapatkan Engkau Bapa. Berjalanlah di depan kami. Kau tuntun kami dengan tangan kanan, membawa kami pada kemenangan demi kemenangan Tuhan. Tidak ada lagi kelemahan, tidak ada lagi kedagingan. Semuanya sudah kami buang, kami kerat Tuhan. Dan kami mau hidup di dalam Roh-Mu ya Bapa. Bergerak di dalam Roh-Mu. Biar jiwa, roh, pikiran kami Tuhan selaras dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, biar firman-Mu pada malam hari ini boleh Kau urapi di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Pada malam hari ini Tuhan memberikan satu firman. Kita baca di dalam Yesaya ya saudaraku. Ya, haleluya. Kita baca di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-28. Saya bacakan saudara. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya, saudara yang dikasih Tuhan. Saya mengucap syukur pada saat ini kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kami ada di Menara Doa ya, di Peak Apartemen. Saya percaya pada saat kami tadi habis pelayanan bersama dan baru sekarang bikin video YouTube untuk hari yang ke-6 ya saudara. Puji nama Tuhan, saya percaya ada sesuatu yang Tuhan hendak singkapkan. Apa itu Raja Wali? Ya, Raja Wali adalah ibaratnya raja burung, di mana dia selalu mencari tempat yang tinggi untuk dia bersarang, untuk dia tinggal. Jadi kita anak-anak Tuhan, jadi seumpama kita Raja Wali ini, kita pun harus menggantungkan hidup kita ya. Maksudnya mempunyai cita-cita, mempunyai impian sebagaimana yang Tuhan mau. Seperti Yusuf pun, dia mempunyai impian, mempunyai cita-cita. Tuhan berikan mimpi dan penglihatan kepada Yusuf. Jadi kita pun, kehidupan kita pun ada sesuatu yang Tuhan taruh di hati kita. Baik dalam jasmani, rohani, apapun juga kita kejar apa yang Tuhan mau. Seringkali kita sebagai manusia kelemahan, yang minder, dan juga merasa aduh gak mampu, gak sanggup. Tapi Tuhan angkat hati kita, ayo kamu tuh harus punya impian untuk masa depan kamu, baik-baik untuk keluarga, pekerjaan, maupun juga untuk pelayanan. Jadi kehidupan kita ada satu orang dunia aja punya target ya. Apalagi kita anak Tuhan harus punya target. Apa nih target kita? Kita gantungkan setinggi mungkin apa yang menjadi cita-cita kita, kerinduan kita, hati kita ya. Saya ingat beberapa puluh tahun lalu ya. Waktu itu saya masih muda ya. Saya belum punya usaha, saya hanya kerja sebagai karyawan. Nah, di situ saya mempunyai satu kerinduan di hati saya, Tuhan, saya pengen punya satu usaha pekerjaan atau bisnis di mana nanti ya saya bisa pelayanan, saya bisa mendanai hamba-hamba Tuhan. Itu baru di hati loh, baru cita-cita. Ya, padahal kalau dipikir-pikir, mana mungkin hanya karyawan nggak punya misalnya nggak punya pendidikan yang tinggi, nggak punya kebisaan, nggak punya kepintaran. Tetapi Tuhan sudah taruh impian itu baru di hati ya. Jadi saya waktu itu, aduh gimana ya, punya usaha apa ya, nggak mungkin aku kerja terus. Misalnya ini dalam hal jasmani ya, maksudnya ekonomi ya. Terus akhirnya Tuhan berikan hikmat. Jadi saya ambil kursus ya, ambil kursus ini, kursus itu, kursus ini, kursus itu. Walaupun saya hanya tamat SMA, tapi saya menggali apa yang menjadi potensi-potensi kita.
Jangan kita stuck, udah deh gue nggak bisa deh. Jadi mulut kita ada kuasa. Seringkali kita ngomel atau kita menggerutu atau kita mengatakan hal yang negatif. Sehingga itulah yang kita hasilkan, kita makan apa yang kita ucapkan. Ya, tapi pada saat bilang Tuhan, aku mau nih punya satu usaha apa yang bisa mendanai penginjilan. Waktu itu saya berpikir begitu ya, bisa membantu keluarga saya yang susah ya, yang tidak mampu ya. Waktu itu saya punya berpikir kerinduan gitu. Nggak mungkin saya nada sama suami minta duit tiap bulan untuk gajian dari suami yang nggak mungkin mencukupi lah ya, karena paling kebutuhan anak, sekolah, dapur apa ya. Tapi saya untuk berbagi pada orang lain, apalagi untuk penginjilan ya, membutuhkan dana. Aduh Tuhan gimana? Tapi disitulah saudara, pada saat kita mempunyai kerinduan cita-cita yang tinggi ya, mungkin tinggi sih ya, sebagaimana kita ini ya, Tuhan taruh di hati ya. Nah disitulah Tuhan bukakan jalan ya, sehingga saya mempunyai satu usaha pekerjaan, sehingga bisa mencukupi semua keluarga, bahkan bisa memberi. Bahkan sekarang pun bisa membagi dalam pelayanan ya, walaupun besar kecil tetap kita bisa menjadi berkat ya bagi banyak orang. Itulah saudara ya, seperti Raja Wali, dia bersarang di satu tebing ya, gunung yang tinggi saudara. Dan dia pun mempunyai kekuatan. Kenapa saudara? Dia sayapnya kalau dibentangkan itu angin itu membawa dia naik ya, membawa dia mengatasi badai ada di bawah, dia bisa naik lebih tinggi. Jadi yang pertama Tuhan inginkan pada saat kita mendengar firman Tuhan saat ini, ayo jangan punya cita-cita yang kecil, atau jangan sampai nggak punya cita-cita apa-apa. Atau kalau orang rohani bilang harus punya visi ya. Visi dalam pelayananmu apa ya, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam hal apapun. Kita harus punya visi ke depan ya. Mata Raja Wali ini tajam, puluhan mil bisa dia menangkap mangsanya. Kita juga harus punya visi misi yang tajam. Oh ke depannya nih harus begini, oh ke depannya ini bagaimana, oh ke depannya aku punya kerinduan seperti ini ya. Jadi pelayanan pun harus berkembang, keluarga pun harus berkembang ya, iman kita pun harus bertumbuh. Ya, percaya kita juga harus ada peningkatan-peningkatan ya. Jadi kita bukan stuck begini, udahlah ya, seperti orang yang biasa-biasa aja lah. Padahal Tuhan berikan kita manusia potensi yang besar ya. Karena Tuhan kita ajaib, dia menjadikan kita manusia-manusia yang punya potensi yang luar biasa. Ayo gali, semuanya gali ya. Kayak saya pun ngambil kursus ini, kursus itu, atau coba ini, coba itu. Itu untuk menggali kapasitas potensi yang Tuhan sudah sediakan, tapi seringkali terkubur, tidak tahu kita punya kepintaran apa ya, kita punya kapasitas seperti apa ya. Nah pada saat kita gali, kita coba, kita berani untuk memulai sesuatu yang baru, itu Tuhan akan sertai. Seringkali nunggu-nunggu Tuhan, gimana nih, belum ada kerjaan, Tuhan gimana nih pelayanan, hanya nunggu. Tapi pada saat kita melangkah dengan iman, maka Tuhan akan sertai ya. Jadi poin yang pertama, ayo bangun impian kita setinggi mungkin bersama Tuhan ya. Yang kedua, Raja Wali ini tidak takut badai hidup. Di dalam Keluaran 19 ayat 4, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Ya, jadi Tuhan melakukan pada orang Mesir, dan bagaimana Tuhan telah mendukung kamu di atas sayap Raja Walinya dan membawa kamu kepadaku. Jadi bangsa bangsa Israel aja keluar dari Mesir, dan itu Tuhan yang mendukung, Tuhan yang mengepakkan sayapnya. Dan kita anak-anak Tuhan ada di atas punggung Raja Wali ya, di bawah naik. Demikian juga Tuhan itu seumpama Raja Wali ya. Dan kita pun dibilang firman Tuhan, engkau adalah Raja Wali. Raja Wali yang menghasilkan anak Raja Wali. Kalau Tuhan kita dikatakan di dalam Keluaran 19, Tuhan itu Raja Wali yang besar, dan kitalah anak-anak Raja Walinya Tuhan. Jadi kita jangan takut sama badai hidup, jangan takut kepada masalah, tapi bawalah masalah itu menjadi satu momen di mana kita bisa berjumpa dengan Tuhan, kita bisa memulai titik balik dalam kehidupan kita bisa, badai hidup itu membawa kita lebih dekat sama Tuhan. Badai hidup itu membuat satu pemulihan, ada terobosan, ada ketekunan ya. Jadi jangan sampai momen-momen itu hilang. Ya misalnya kamu mengalami masalah jebret aja, mengalami pergumulan. Tapi apa yang Tuhan mau dengan masalah badai hidup itu? Ya, oh, aku harus lebih dekat sama Tuhan. Oh, aku harus lebih rajin mencari Tuhan. Oh, aku dengan hal ini aku melayani Tuhan. Dan tadi juga saya sharing sama teman ya,
Cimaria kok bisa buka persekutuan doa dari kapan? Saya bilang sama teman-teman, tadi habis pelayanan saya bilang, dari tahun 2003 saya buka persekutuan doa. Kenapa? Saya ini sedang mengalami badai, saya ini mengalami badai yang bertubi-tubi. Saya bilang, Tuhan, hands up, saya nggak kuat. Jadi pada saat saya hands up, pada saat saya angkat tangan, dan akhirnya saya mengambil keputusan, saya buka persekutuan doa. Karena saya nggak kuat. Jadi buka persekutuan doa itu, ayo doa. Kalau nggak nih, gue nggak kuat nih. Ayo nih yang mau ikut doa. Teman-teman, ayo sama-sama berdoa. Jadi di saat momen saya angkat tangan, putus asa, stres tingkat tinggi, disitulah saya buka persekutuan doa, saudara. Ya, jadi di tengah badai hidup, ada satu momen di mana kita jangan lewati momen itu. Ya, saya pun mengambil keputusan, aku harus buka persekutuan doa nih. Kalau enggak, aku nggak bakal mampu nih. Aku bakal hilang imanku, akan nggak Tuhan-Tuhanan lagi lah, atau mungkin aku akan mati dengan sia-sia dengan masalah ini. Mungkin aku bisa bunuh diri, bisa ada pikiran-pikiran negatif datang, atau bisa lari dari kenyataan nih, badai hidup nih, kenyataan kita di depan badai hidup. Tapi disitulah Tuhan taruh. Di tengah badai hidup harus ada momen di mana engkau ada sesuatu terobosan, ada sesuatu yang kau ambil keputusan yang benar. Ya, aku mulai rajin, aku mulai sungguh-sungguh, aku mau mengejar Tuhan. Di momen di mana badai hidup datang, aku mau lebih lagi setia, aku mau berjuang, menjadi kuat, jadi pemenang. Ya, dengan tanganku aku bisa menghasilkan uang pekerjaan untuk membesarkan anak-anakku. Ya, banyak hal yang kita jadi satu momen ya. Badai hidup itu jangan menjadi meremukkan kita, menghancurkan kita. Badai hidup itu bukan menjadi satu hal yang membuat kita ini jadi putus asa, kepahitan, ya. Saya juga tidak memilih untuk kepahitan, saya tidak memilih untuk putus asa, saya tidak memilih untuk remuk, dan saya tidak memilih untuk lari dari kehidupan, lari dari kenyataan, lagi badai nih, ya kan? Ada orang, udah deh, gue lari aja deh, gue tinggalin masalah deh, gue cerai deh, gue udah deh, selesai deh, maksudnya udah deh, gue nggak mau temenan lagi, udah deh, nggak mau berhubungan lagi, ya saudara. Jadi ada banyak hal yang membuat kita kuat, kembali lagi jadi pemenang. Itu yang Tuhan inginkan ya. Hal kedua, badai hidup itu biarlah tidak membuat jadi satu ketakutan, tapi satu titik balik dalam kehidupan kita. Dan hal yang ketiga, Tuhan inginkan kita tinggalkan manusia lama kita dan jadilah dewasa. Karena Raja Wali itu di satu titik dia bisa merontokkan bulu-bulunya yang lama yang sudah tua ya. Dan dia merontokkan itu nanti diganti dengan bulu-bulu yang baru, saudara. Jadi ada satu pewahyuan dalam hal ini, di mana kita juga harus merontokkan manusia-manusia lama kita, harus tanggalkan semua kedagingan kita, tanggalkan semua dosa-dosa kita. Sudah jauh ya, seperti anak yang terhilang. Dia sampai makan ampas babi pun dia tidak dikasih makan. Ya, pada saat titik balik dia kesadaran dia, oh iya, di rumah bapakku banyak makanan. Di rumah bapakku banyak pegawai makan enak-enak. Masa gua makan ampas babi pun ini udah gak boleh, saudara. Titik balik dia, anak yang hilang ini, dia berbalik. Dia jalan. Dia pulang. Ya, melangkah. Nah itulah saudara ya, titik balik dalam kehidupan kita harus ada. Dan manusia lama kita harus dibuang, dirontokkan. Sehingga anak yang terhilang ini pada saat ketemu ayahnya kembali berpelukan, ayahnya sangat merindukan untuk kita ini balik kepada Tuhan, dekat kembali kepada Tuhan, menanggalkan semua manusia lama kita, dosa-dosa kita. Kalau enggak, Tuhan nggak mau dekat. Kenapa? Yang menghalangi kita dengan Tuhan itu dosa-dosa kita. Pada saat kita minta ampun, pada saat kita bertobat, ayo kita kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan apa? Jubah yang baru, pakaian yang baru. Dan Tuhan juga memberikan bulu-bulu yang baru kepada Raja Wali ini, saudara. Sehingga Raja Wali ini memiliki kekuatan yang baru kembali, memiliki
bulu-bulu dan sayap yang diperbaharui ya. Pada saat kita dekat Tuhan, pada saat kita mencari Tuhan, pada saat itulah Tuhan memperbaharui kekuatan kita. Ayo kita banyak beredam di hadirat Tuhan, banyak worship, banyak menyembah sampai hatimu menyatu dengan Tuhan, sampai hadirat Tuhan turun dan kita bisa menangis. Tuhan, Kau baik Tuhan. Kami bisa rasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Pada suatu kali saya mendapatkan satu penglihatan ya. Waktu itu doa, itu kejadiannya juga udah belasan tahun lalu. Pada waktu pendoa kita ngumpulnya di gereja, waktu itu ada 2-3 orang, termasuk adik saya ya. Nah kemudian beberapa pendoa itu melihat penglihatannya, loh pada waktu mendoakan saya ya. Jadi doa itu kalau para pendoa tuh sebaiknya juga ada nanti doa bergiliran, misal doain A, B, C. Nanti Tuhan akan berikan pernyataan. Nah waktu saya didoakan ya, beberapa pendoa tuh bilang, loh kok aku lihat Raja Wali yang besar banget. Terus tapi dirantai, diikat lehernya. Waduh gimana nih Raja Walinya terikat gak bisa terbang saudara. Saya juga waktu itu pada waktu doa gitu, terus kita kan udah nih tuh ya. Aku lihat kamu kok ini ya Raja Wali ya, tapi terikat gitu. Terus saya juga wah masa sih saya Raja Wali gitu loh. Raja Wali, jadi lihat saya ini Raja Wali saudaraku ya. Jadi waduh lagi terikat nih lehernya, nggak bisa terbang lah, pokoknya kayak ada satu ikatan yang membuat saya tidak bisa terbang. Memang saya tahu waktu itu masa-masa sukar saya, waktu itu masa-masa sulit saya ya. Jadi masa-masa sukar saya pun ya udah kita ngumpul doa apapun Tuhan, apapun doa apapun Tuhan gitu loh. Jadi Tuhan memberikan pernyataan-pernyataan secara spesifik, secara pribadi ya. Dan bukan hanya kita doa untuk kota bangsa, tapi pribadi lepas pribadi pun Tuhan memberikan pernyataan. Nah kemudian saya punya ide ya, jadi kayak Tuhan tuh kasih hikmat. Wah udah ini aja, kita masuk lagi alam roh, kita doa lagi ya. Nah doa lagi benar saudara. Pada waktu kita masuk hadirat Tuhan, kita undang hadirat Tuhan, kita bahasa roh lagi ya. Dan pendoa itu ya bilang kepada saya, oh aku dikasih sama Tuhan ide katanya. Ayo Tuhan, malaikat Tuhan, tolong supaya ikatan yang ada di Cimaria ini bisa lepas ya. Terus kemudian saudara bawa di dalam penglihatan itu para pendoa itu lihat malaikat Tuhan tuh bawa gunting loh, bawa gunting gede loh. Terus kemudian ikatan rantai di leher saya ya. Jadi lihat bentuk saya ini kayak Raja Wali. Nah, ikatan di leher saya bentuknya seperti rantai yang besar yang mengikat saya untuk saya tidak bisa terbang. Digunting sama malaikat ya. Jadi malaikat itu bawa gunting untuk menggunting rantai yang mengikat saya. Dan setelah lepas di alam roh, hus, burung Raja Walinya dihus suruh terbang saudaraku ya. Dan disitulah saya dari penglihatan itu sampai hari ini saya melihat bahwa kehidupan saya Tuhan bawa terbang ya. Terbang lebih tinggi dalam destiny Tuhan, terbang lebih lagi dalam tujuan ilahi ya. Jadi tujuan hidup saya ini sekarang ini lebih lagi fokus kepada rencana Tuhan. Tuhan apa? Ada rencanamu yang besar bagi keluarga, bagi persekutuan, bagi jiwa-jiwa, bagi kota-kota, bagi bangsa-bangsa. Lebih lagi satu kerinduan untuk Tuhan, pakai aku lebih lagi Tuhan untuk penuaian akhir ini. Karena kita tahu di depan kita ada masa-masa penuaian yang besar. Sehingga kita boleh ambil turut bagian dalam rencana Tuhan yang besar. Dan saudara, kita adalah Raja Walinya Tuhan. Pribadi lepas pribadi kita yang strong, yang kuat di alam roh, itu adalah Raja Wali Tuhan. Makanya yang lemah, ayo pakai momen kelemahanmu untuk dibawa kepada Tuhan, dan Tuhan akan berikan kekuatan baru. Puji nama Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Ini pujian lama di mana saya waktu remaja menyukai pujian ini ya. Mungkin ada sebagian yang mengerti ya, mengingat, tahu, tapi ada juga yang belum tahu, tapi ini hanya berapa bait kata aja ya. Orang yang berharap Tuhan dibaharui kuatnya, terbang dengan saya Raja Wali. Berlari tiada pernah, berjalan tiada lelah. Tolong Tuhan
pendek mudah dihafalkan. Orang yang berharap Tuhan dibaharui kuatnya, terbang dengan saya Raja Wali, berlari tiada pernah, berjalan tiada lelah. Tolong Tuhan harapkan Tuhan kita semua. Kita mintakan urapan Raja Wali, Raja Wali yang Tuhan kami dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kepada Bapak ya turunlah urapan Raja Wali kepada kami semua Tuhan. Sehingga kami berlari tidak menjadi lelah, berjalan tidak menjadi letih. Kekuatan kami adalah Tuhan sendiri, Roh Kudus yang bekerja di dalam kami. Sehingga kami mempunyai destiny yang ilahi, destiny yang daripadamu Tuhan. Kami mau gantungkan cita-cita kerinduan hati kami Tuhan setinggi-tingginya Bapak, di dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan Tuhan. Kami percaya ada rencana-Mu yang ajaib, rencana-Mu yang besar Tuhan. Oh Bapak, biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan dalam hidup kami Bapak. Kami tahu Tuhan, kami tidak perlu takut akan badai, tapi badai itu membuat kami naik lebih tinggi lagi dalam rencana-Mu. Kami masuk dalam destiny-Mu, sehingga kami juga menanggalkan semua manusia lama kami, hidup dalam Roh-Mu, dan kami dewasa di dalam Bapa. Di dalam nama Yesus, pengurapan Raja Wali turun kepada saudara dan saya di dalam nama Yesus. Sekarang terima. Urapan Raja Wali terima di dalam nama Yesus. Pengurapan baru, pengurapan yang besar, pengurapan yang ajaib. Terima sebagian mengambil urapan daripada Tuhan. Urapan Raja Wali mengalir, yang berjalan tidak akan menjadi lesu, berlari tidak akan menjadi letih, karena kekuatan-Mu Tuhan sendiri di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi ikatan-ikatanku saat ini di-break di dalam nama Yesus. Apalagi yang menjadi belenggu dalam hidupmu, atau pikiran-pikiranmu yang sempit, atau ada apapun yang di hatimu yang belum di-break, dalam nama Yesus, semua rantai-rantai apapun yang mengikat engkau rontok saat ini dalam nama Yesus. Engkau terus naik lebih tinggi, terbang lebih tinggi, sampai ke langitnya Tuhan. Tuhan merencanakan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Oleh sebab itu ambil urapan baru, urapan Raja Wali yang membuat engkau mampu, membuat engkau sanggup, membuat engkau bisa, membuat engkau berlari, membuat engkau terbang. Urapan Raja Wali membuat kami terbang sampai destiny. Tidak ada pemotongan destiny, tidak ada keterlambatan, tidak ada Tuhan sesuatu pun yang mematahkan sayap-sayap kami. Tapi kami mau perkasa dan kuat untuk terus Tuhan naik dan menjadi Raja Wali Tuhan. Terima kasih Bapa, pengurapan-Mu sudah diberikan, urapan-Mu sudah disalurkan. Jalan terus Tuhan kami menyatu di dalam Roh-Mu, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, Kau baik Bapa. Terima kasih Yesus, Kau sungguh ajaib. Biar kehidupan kami Tuhan membawa keajaiban-Mu. Hidup kami membawa lawatan akhir. Kami pasukan-Mu Tuhan yang kuat terus melangkah maju, bahkan berjalan, berlari, bahkan terbang seperti Raja Wali-Mu yang kuat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kekuatan yang Kau perbaharui pada sayap-sayap kami.
Mungkin di masa lalu kami letih lesu dan berbeban berat, tapi Tuhan sudah gantikan dengan kekuatan yang baru hari ini Tuhan. Ada rencanamu yang dibukakan, ada destinimu yang terjadi dalam hidup kami. Sukacita, damai, sejahtera-Mu melimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.